Cara gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial YouTube. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa. Sehingga informasi begitu cepat beredar luas hanya dalam hitungan detik saja. Suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Perkembangan gadget yang pesat, harga semakin murah, internet juga yang semakin terjangkau. Salah satu alasan kuat banyak masyarakat kita yang menggunakan media sosial sebagai aktivitas harian dalam mencari informasi melalui media sosial. Ratusan sampai ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan, orang kadang belum sempat memahami informasi sehingga menimbulkan reaksi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena informasi kehidupan di dunia maya kadang tidak sesuai dengan kehidupan nyata atau tidak berdasarkan fakta. Saat ini, pemberitaan bohong atau hoax menjadi fokus perhatian, terutama di media online. Banjir informasi menyulitkan halayak untuk menentukan informasi yang benar dengan informasi yang hoax. Lebih jauh lagi, hoax ini menjadi bagian dari konflik, sehingga masing-masing mengklaim informasi yang disampaikan oleh kelompoknya adalah yang benar, sedangkan lawannya menyampaikan informasi yang hoax. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta, menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hoax juga bisa diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar. Tujuan dari hoax yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Melalui berbagai metode, masyarakat harus mengenal perihal dasar-dasar kecukupan informasi, konsekuensi-konsekuensi terkait persebaran informasi hoax, dan bagaimana mengecek atau memverifikasi yang akan dikonsumsi. Sebagai generasi muda, diharapkan dapat cerdas memilih informasi yang diterimanya di media sosial. Mereka harus paham bagaimana menyebarkan konten yang ada di media sosial. Selain itu, diharapkan dapat mempergunakan media dengan bijak. Apalagi dengan semakin berkembangnya informasi-informasi hoax yang dapat menyesatkan pembacanya. Setiap hari, jutaan warga Indonesia membuka media sosial. Kita mencari hiburan, informasi, dan bahkan tempat untuk berpendapat. Namun di balik kemudahan itu, dunia digital menyimpan tantangan besar seperti hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi yang bisa memecah persatuan. Menurut Kementerian Kominfo, lebih dari 12.000 konten hoax telah ditangani sejak tahun 2018.
Angka ini menunjukkan bahwa bangsa kita masih berjuang melawan disinformasi. Disinilah Pancasila menjadi pedoman bukan hanya dasar negara, tapi kompas moral dalam dunia digital. Mari kita lihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan dunia maya. Pertama, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Media sosial seharusnya menjadi tempat mempererat hubungan, bukan memecah belah. Namun seringkali perbedaan pendapat justru menimbulkan perpecahan. Padahal semangat sila ketiga mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan dan mengutamakan persatuan bangsa. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak membalas komentar negatif, kita sedang mempraktikkan nilai persatuan itu. Kedua, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia digital memberi peluang yang sama untuk semua orang, tapi kenyataannya tidak semua mendapat informasi yang benar dan adil. Kita sering melihat disinformasi yang menyesatkan masyarakat. Dengan membagikan informasi yang valid dan edukatif, kita turut menegakkan nilai keadilan sosial. Itulah bentuk nyata penerapan sila kelima dalam kehidupan digital. Sila kedua juga relevan, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di balik setiap akun media sosial ada manusia nyata. Karena itu, berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain adalah bentuk sederhana dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, apa yang kita bisa lakukan sebagai generasi muda? Yang pertama, gunakan media sosial untuk hal positif. Misalnya kita bisa membuat konten edukatif, berbagi inspirasi, atau menyebarkan semangat toleransi. Bahkan, unggahan sederhana seperti ucapan semangat atau video belajar bisa membawa dampak besar. Kedua, bangun komunitas digital yang gotong royong. Gotong royong tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, tetapi juga bisa dilakukan di dunia maya, lewat kampanye donasi online, penggalangan bantuan, ataupun berbagi informasi yang bermanfaat. Ketiga, jadilah contoh pengguna digital yang beretika. Periksa dulu terlebih dahulu sebelum kita membagikan suatu informasi. Hargai pendapat orang lain dan hindari ujaran kebencian. Langkah-langkah kecil inilah bisa memperkuat karakter bangsa kita. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa menjadikan dunia digital bukan sebagai sumber perpecahan, tapi ruang baru untuk persatuan dan kemajuan bangsa. Bagi kami, Pancasila bukan hanya sekedar hafalan 5 sila, tapi sebagai pedoman hidup, bahkan dalam dunia digital. Di era banjir informasi saat ini, kita harus menjadi filter moral bangsa. Tidak mudah terprovokasi, tapi juga tidak apatis terhadap ketidakadilan. Dengan nilai-nilai Pancasila, kita bisa menjadi generasi digital yang cerdas, beretika, dan peduli. Semoga semangat Pancasila terus tetap hidup, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Mari bersama-sama menjaga etika, menyebarkan kebaikan, dan menegakkan nilai-nilai Pancasila di setiap jari yang mengetik.